Halo sobat, selamat datang di MM93 Core. Marc Marquez dalam penampilan perdananya langsung menyapa para rivalnya dengan koleksi kemenangan telak di ketiga sesinya. Marc Marquez menguasai pole position, juara sprint race, dan juga juara balapan utama. Hal ini tentunya memberikan kejutan Gigi D'Aligna meskipun sudah diprediksikan akan mendapatkan hasil yang baik di sirkuit ini. Namun, yang membuat kejutan adalah bagaimana Marc Marquez memiliki margin yang begitu banyak dibandingkan pembalap lain, bahkan Pecco Bagnaia. Marquez bisa memanage balapan seolah sedang latihan. Dia bermain-main dengan Alex Marquez. Terlihat sekali kematangan strategi Marc Marquez di GP Thailand kemarin. Ini adalah hal yang sebetulnya dihindari saat balapan Thailand, karena panasnya yang bisa menyebabkan motor memiliki suhu yang terlalu berlebihan. Namun, nampaknya itu tidak masalah di motor Ducati. Salah satu yang menjadi sorotan adalah strategi Marc Marquez soal tekanan ban. Marc Marquez mengonfirmasi bahwa dia kehilangan posisi terdepan pada putaran ke-7 MotoGP Grand Prix Thailand akibat peringatan tekanan ban dan berjarak 3 putaran lagi dari penalti. Marquez melaju kencang di tahap awal Grand Prix, tetapi kehilangan posisi terdepan saat dia melambat saat keluar dari tikungan 3 pada putaran ke-7. Dia mengatakan hal ini disebabkan oleh peringatan tekanan ban depan, yang berarti dia harus memperbaiki tekanan ban motornya 3 putaran sebelum dikenai penalti. Ya, jawabannya saat ditanya TNT Sport apakah dia mengalami masalah tekanan ban. Balapan itu sangat menegangkan, karena feeling saya bagus saat di awal. Saya berkata, oke, saya akan melaju kencang, dan saya langsung membuka jarak. Tapi kemudian saya menyadari tekanan ban tidak cukup. Dan akhirnya, saya mencari slipstream. Saya hanya punya selisih 3 putaran. Karena alasan itu, saya hanya menyalip Alex Marquez dengan 3 putaran tersisa. Namun itu cukup kritis, karena dengan penalti itu merupakan bencana. Namun, kami bekerja sama dengan tim. Kami adalah sebuah tim dan kami berhasil. Sesuai peraturan, pembalap harus melaju dalam tekanan minimum 1,8 bar selama minimal 60% Grand Prix. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan penalti waktu 16 detik. Marquez mengatakan dia mengubah gaya balapnya selama akhir pekan untuk menghindari memacu motornya melebihi batas. Dan dia memperkirakan ini berarti tekanan awal yang diberikan pada bannya sebelum balapan tidaklah cukup. Saya baru di tim ini, dan mereka masih perlu mengenal saya. Kadang-kadang saya memiliki kecepatan pada balapan hari Minggu. Saya mengubah gaya berkendara. Saya berkendara dengan cara yang berbeda. Saya tidak terlalu memaksakan bagian depan karena disitulah Anda bisa mengalami kecelakaan. Dan itu satu-satunya hal yang tidak ingin saya lakukan. Dan saya banyak mengubah gaya berkendara karena di lintasan balap ini, saya bisa berkendara dengan 2 atau 3 cara berbeda dengan waktu putaran yang sama. Kemudian, dengan hasil cemerlang kemarin, Marc Marquez mendapatkan pujian dari legenda balap Dani Pedrosa. Ikon MotoGP Dani Pedrosa telah berbagi analisis mendalamnya tentang performa Marc Marquez dalam balapan terakhirnya. Komentarnya mengungkapkan bahwa meskipun berbagai tantangan telah dihadapinya dalam beberapa tahun terakhir, bakat dan tekad juara dunia 8 kali itu tetap utuh, yang memungkinkan untuk meraih kemenangan. Pedrosa tidak berbasa-basi. Bakat Marc Marquez masih ada. Dengan senjata yang tepat, dia menunjukkan bahwa dia punya banyak tenaga meski dia terluka. Pernyataan ini dengan sempurna merangkum apa yang diamati banyak orang di pedok. Marquez, ketika dia memiliki motor yang kompetitif dan kondisi yang tepat, tetap menjadi lawan yang tangguh. Cederanya tentu menjadi kendala, tetapi kemampuan beradaptasi dan agresivitasnya di lintasan memungkinkan dia untuk tetap berada di antara elit MotoGP. Selama balapan, Marquez nampak kesulitan. Tapi Pedrosa ingat bahwa itu adalah masalah tekanan ban, faktor krusial di MotoGP. Dia melambat karena tekanan ban. Kami pikir, tadinya dia punya masalah dengan sepeda. Tapi, begitu dia mendapatkan slipstream, dia terus melaju. Berarti, itu hanya masalah ban. Manajemen situasi yang cerdas ini menunjukkan seberapa baik Marc Marquez tahu cara beradaptasi dengan keadaan, daripada mengambil resiko yang tidak perlu. Dia menggunakan strategi slipstream untuk mempertahankan kecepatannya dan tetap berhubungan dengan leader balapan. Pedrosa juga menyoroti penampilan mengesan Alex Marquez yang dengan gemilang memulihkan posisi setelah start yang sulit. Alex memulai balapan dengan sangat baik. Dia kehilangan posisi di awal,
tapi dengan cepat bisa memulihkannya dan menyusul saudaranya Marc Marquez. Namun, keausan Dini pada ban belakang mempersulit akhir balapan. Keausan ban belakangnya jelas lebih besar, dan dia harus berkeringat untuk mempertahankan posisi kedua. Degradasi ban ini menjadi pengingat bagaimana manajemen kecepatan dan pilihan ban merupakan elemen penentu di MotoGP. Pedrosa juga membahas strategi Pecco Bagnaia, sang juara bertahan. Menurutnya, Bagnaia mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan penuh perhitungan musim ini, menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Marc Marquez. Pecco tahu dia tidak bisa jatuh. Dia melakukan perhitungan lebih jauh untuk menyelesaikan balapan, apalagi rivalnya adalah Marc Marquez. Mentalitas itu bisa membuahkan hasil dalam sebuah perebutan juara. Karena Bagnaia mengandalkan konsistensi daripada mengambil risiko berlebihan. Terakhir, Pedrosa berhati-hati dalam membandingkan penampilan Marc Marquez ini dengan musim legendarisnya di tahun 2014, di mana dia memenangkan 10 balapan berturut-turut. Saya tidak dapat memberitahu Anda apakah saya melihat Marc Marquez di level 2014, karena saya kira hal yang sama dapat terjadi di balapan berikutnya karena sirkuit tersebut sangat cocok untuknya. Namun akan ada sirkuit lain yang lebih cocok untuk Bagnaia, Alex Marquez, atau siapapun. Analisis ini menyoroti bahwa Marquez tetap menjadi pembalap teratas, tetapi persaingan, terutama dari Pecco, lebih ketat dari sebelumnya. Komentar Pedrosa menyoroti kekuatan dan tantangan Marc Marquez. Sementara juga menyoroti intensitas persaingan dengan Bagnaia. Dengan bakatnya yang utuh dan motor yang kompetitif, Marquez tetap menjadi pesaing gelar yang serius. Namun, musim ini menjanjikan pertarungan sesungguhnya, di mana strategi, manajemen ban, dan konsistensi akan menjadi penentu. Balapan berikutnya, terutama Argentina dan Amerika, akan menjanjikan balapan yang seru. Dan menarik ditunggu, bagaimana kiprah Marc Marquez di balapan-balapan nanti.